Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini Sabtu 4 Maret 2023 didasari dari Injil Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Belum lama berlalu seorang anak pejabat negara ditangkap karena menganiaya secara sadis seorang remaja berusia 17 tahun. Dengan sangat angkuh, orang muda penganiaya itu mengatakan hal yang terekam dalam smartphone bahwa dia tidak takut dilaporkan ke polisi atas perbuatannya yang dapat menewaskan remaja tersebut. Entah apa yang terlintas dalam pikiran orang muda itu saat melakukan aksi sadis serta berkata sombong seperti terekam dalam smartphone. Hal lain yang akhirnya terungkap juga di media sosial adalah kegemaran orang muda anak pejabat negara itu memamerkan kendaraan mewah, entah miliknya atau orang tuanya. Ia pun mengunggah ke media sosial beserta aksi-aksinya di jalan raya. Tentu semua itu mendapat kecaman publik. Sangat mungkin orang muda yang baru menginjak usia 20 tahun itu merasa superior karena status ayahnya sebagai pejabat negara. Harta kekayaan yang terbilang besar dan jabatan ayahnya yang mungkin terlihat begitu hebat di mata anaknya membuat si anak merasa istimewa dan pantas melakukan apa saja yang ia mau. Ada hal lain yang dilupakan anak muda ini tentang arti dan kedudukan sebagai seorang anak untuk ikut bertanggung jawab menjaga martabat ayah dan ibunya. Bukan hanya anak muda itu yang melupakan arti dan kedudukan sebagai anak. Para pengikut Kristus yang sering menyebut diri sebagai anak-anak Allah mungkin sering lupa juga. Menjadi anak-anak Allah berarti diri kita, hidup kita dipelihara, dilindungi oleh Allah. Dia adalah sumber kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, dipelihara dan dilindunginya, Allah menghendaki kita bersikap sebagaimana sepatutnya anak terhadap orang tua, yakni mematuhi Dia, taat dan setia kepadanya. Itu kita lakukan dengan meneladani Kristus, satu-satunya anak Allah yang sejati yang mengerjakan semua kehendak Bapanya dengan setia. Oleh karena Kristus, Sang Anak Allah yang tunggal, datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah dan merengkuh semua orang ke dalam cinta kasih Allah. Maka setiap orang yang membawa damai, mengerjakan damai, akan disebut anak-anak Allah. Mengerjakan damai menunjukkan seseorang melakukan yang dikehendaki Allah, taat dan setia pada Allah. Menjadi anak Allah merupakan keistimewaan apabila kita mengerjakan hal istimewa yang lebih dulu Kristus nyatakan, yaitu damai. Pokok doa hari ini, doakan agar anak-anak kita hidup taat dan setia kepada Allah mencontoh orang tua. Berdoalah bagi para guru dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada setiap murid. Doakanlah para pejabat negara kita agar dapat menghayati makna pengabdian. Kiranya kita semua selalu dinaungi berkat Allah Maha Kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.